Oke kawan, kembali lagi di channel Jalan Tofok. Hari ini kita akan bahas tentang pemasangan bak mesin Yamaha Air King New 2007. Ini bak mesinnya 2008 yang CKD berkode. Ini kan akan kita ganti, dan sebelum kita ganti kita akan membuka dulu bak mesinnya kiri dan kanan. Ini kita buka bobotnya. Ini saya menggunakan baut L tahap gantinya. Kita buka semua bak mesin sebelah kanan. Tadi saya udah berapa hari ini tidak membuat vlog ya, berhubung saya di bengkel itu seharian, dan disambung lagi minggu saya ada kegiatan, dan Senin melanjuti untuk memasang bak mesin, karena bak mesin ini tidak PNP, ada yang harus dirubah, seperti stud koplingnya harus dilas supaya tidak lepas-lepas. Jadi saya bawa stud bak kopling sebelah kanan kirinya ke tempat las, saya las itu di dalamnya untuk stud koplingnya. Yang kedua itu bak mesin sebelah kanan itu untuk putaran RPM, tutup di gear RPM itu seret ya, dari harus diamplas lama dikit, diamplas, dan gear RPM diamplas, dan juga lubang di bagian engkolnya, lubang di engkolnya juga saya amplas ya, di dalamnya, luar depan, luar depan dan luar belakang, dalam depan dan dalam belakang. Jadi diamplas dalamnya itu secara merata, baru bisa engkolnya dibalik. Jadi makanya pemasangannya itu tidak selesai dalam 3 jam, karena ada yang harus diperbaiki, dan berhubung mekaniknya kemarin ada pegang motor lain, jadi untuk penyetelan kopling jadi harus menunggu ya, untuk menyetel kopling kepada ahlinya, kepala mekaniknya. Jadi itu yang membuat lama, jadi sampai sore saya tunggu untuk setel kopling, baru saya bawa ke tempat las untuk las stud koplingnya supaya tidak lepas. Jadi ini sebelum itu kita buka dulu ya, ini prosesnya. Buka dulu bak mesin sebelah kanan, pompa oli, dan kita buka gear ini juga. Ini gear pompa oli kita pindah ke bak mesin sebelah kanan. Jadi kita pindah semua ya, yang berada di bak mesin ini, kecuali packingnya tidak dipindah, dikarenakan saya udah beli packing yang baru, cuma yang nomor 2 bukan orinya. Ini seal dari RPM, bagi RPM nanti. Oke, ini kita pasang ya, ini bak mesin sebelah kanan yang chrome, kita pasang sealnya nih, kan kita pasang ini gear pompa olinya. Jadi ada gear pompa olinya yang plastik ya, warna putih. Tadi kita pindah ke bak mesin ini, dia dudukannya di dalam mesinnya. Oke, ini kita pasang ya. Dia ada agak sedikit seret ya, karena ini bak mesin CKD ini tidak PNP ya, jadi ada yang lubang yang seret, harus kita perbaiki ya, lubangnya tidak rata dan lubangnya kecilan. Oke, ini kita buka juga bak mesin sebelah kirinya ya. Ini kotor kali ya, banyak kali ini lumpur oli ya, karena ada seal yang bocor. Nih sealnya kita ganti juga ya, seal 2 seal di sini, dan seal yang di ukuran G, dan seal yang di atas yang di stud koplingnya. Kita cuma mengganti 2 seal itu.
Jadi kalau misalnya kemarin tut koplingnya itu dia ada klipnya tidak pedulas, mungkin saya kemarin udah siap dikarenakan tut kopling harus dilas dan ada lubang RPM yang harus diamplas, dan ini lubang dari engkolnya harus diamplas juga. Jadi itu yang bikin lama prosesnya sampai 2 hari, dan motor saya inap di bengkel itu 1 hari. Senin baru diproses kembali pagi harinya jam 9. Jadi Minggu tuh bengkel tutup, nggak beroperasi. Saya tuh bawa ke bengkel hari Sabtu ya jam 3. Oke, ini udah selesai ya, kita pasang mesinnya, ini kita pasang ya. Ini juga kita ganti selang oli sampingnya warna transparan, warna putih transparan. Yang besar dan kecilnya kita ganti yang transparan ya, supaya mudah kita kontrol olinya naik atau tidak, dan olinya habis atau tidak. Dari itu kita nampak di selang olinya. Kalau selang olinya itu apa namanya, selang olinya itu tidak naik, olinya tidak naik atau berangin, ya nampak kita bisa buang anginnya dari pompa oli ya, pembuangan angin di pompa oli. Jadi prosesnya itu gampang ya kawan. Oke, ini kita pasang kembali bak mesinnya. Ini bobotnya kita pasang ya. Untuk hasilnya saya akan sepil di akhir video ya, kawan bisa pastikan sampai selesai video ini dan hasil pemasangannya di akhir video. Ini pun sebelum itu kita selap dulu ya. Ini banyak kali oli-olinya, dan ini baut yang harus kita ganti, baut dari operan gigi yang sudah ini kita ganti yang warna stainless ya. Nanti kita beli di toko baut yang stainless, kita ganti. Nah, kita pasang kembali ini pompa olinya ya. Pompa olinya kita pasang dan kita setel juga. Ini mekaniknya saya bantu, saya bilang untuk menyetel pompa olinya supaya tidak berangin. Penyetelan tuh menghabiskan waktu hampir 1 jam juga ya. Setel oli sampingnya naik dan dibuang anginnya. Jadi ini harus ada penyesuaian juga, dan ini dipotong juga itu bagian selang pompa olinya yang kepanjangan, tadi dipotong, jadi disesuaikan. Jadi untuk olinya kita pakai oli oren ya, harganya 35.000 oli oren. Untuk oli bak mesin kita menggunakan oli Yamaluk ya, yang untuk bebek bisa, untuk metik bisa. Jadi kalau oli bak mesin itu harganya tidak berpengaruh kali, cuma untuk melumasi gear ya, gear dari mesin ya. Beda dia untuk motor 4 tak, dia harus melumasi piston. Kalau ini tidak melumasi piston, cuma melumasi gear. Di pistonnya cuma dilumas menggunakan ini semprotan dari minyak dan bercampur dengan oli ya, oli samping. Jadi itu yang melumasi piston. Jadi kalau oli sampingnya tidak naik, piston seret ya. Jadi suaranya agak kasar di piston karena oli samping tidak naik, tidak melumasi piston. Oli samping itu bercampur dengan minyak dari karbu, nyemprot ke intake manifold, langsung ke oli ke bagian pistonnya. Jadi disaring di intake manifold dan itu semprot ke
pistonnya. Jadi pistonnya itu dilumasi dengan oli samping dan bercampur dengan minyak dia. Jadi kalau oli sampingnya tidak naik ya suaranya kasar di bagian piston dan bikin piston oblak, lama-lama bisa oblak dia goyang karena oli sampingnya tidak naik. Jadi lama kelamaan oli sampingnya lama-lamaan pistonnya rusak ya kalau tidak oli samping tidak naik, dan dia haus kemakan bloknya karena tidak ada pelumas untuk melitin kan oli yang bergerak di blok mesin. Kini kita pasang bak mesinnya ya. Kita pasang juga ini untuk baut blok mesin baut 14 yang chrome ya. Udah kita beli dan kita pasang. Nanti kita pasang juga itu sekalian di baut mounting ya, yang chrome, baut mounting yang chrome, tapi tidak ada video. Oke, saya lanjut ke video akhir. Oke kawan, ini sudah selesai kita pasang ya bak mesin chrome Yamaha Racing New 2008. Ini punya 2008 ya bak mesinnya, yang CKD ya, yang CKD berkode, jadi persis seperti original, dalamnya ada kode seperti original lah. Bagi yang awam mungkin itu nampak seperti original, tapi bagi mekanik tahu itu barang buatan Indonesia atau CKD tiruannya. Jadi kalau aslinya itu made in Jepang. Jadi ini saya akan sepil hasil pemasangannya. Ini kan sudah selesai saya pasang bak mesin chrome-nya kiri kanan. Jadi saya akan sepil juga yang sebelah kirinya. Ini bak mesin yang sebelah kirinya ya. Sudah selesai kita pasang. Jadi untuk kendala untuk pemasangan di bak mesin sebelah kanan, kendalanya cuma satu ya. Itu kendalanya di sini. Jadi di as engkol lah, di as engkolnya itu lubang di bak mesin ini terlalu kecil ya. Jadi menyebabkan engkolnya tidak balik. Jadi solusinya kita amplas ya, pakai kertas amplas di lubangnya bagian dalam. Kita amplas beberapa kali sampai engkolnya bisa balik ya. Jadi ini engkolnya sudah normal bisa balik setelah kita amplas ya. Bagian lubang dari as engkol. Jadi di bak mesin ini ada lubang untuk as engkol. Di situ kita amplas ya. Yang kedua masalahnya itu di ini RPM. Di gear RPM ini, jadi ini seret, jadi kita amplas juga di gear RPM nya dan lubang gear RPM ini. Jadi agak tidak langsung PNP ya, ada perubahan yang harus kita sesuaikan ya. Yang pertama yaitu di as engkol lubangnya agak kecil, jadi kita amplas. Dan ini di gear RPM juga kita amplas, ini bagian lubangnya dan as gear RPM nya. Jadi untuk sebelah kanan dua itu cuma masalahnya, sedangkan untuk sebelah kiri tidak ada masalah. Yang masalahnya cuma untuk pemasangan dari stud koplingnya. Jadi stud koplingnya itu harus kita pakai las sedikit ya, 2 tetep las di bagian stud kopling agar tidak lepas. Jadi saya bawa bak mesin ini ke bengkel las dan saya las di bagian dalamnya itu untuk stud koplingnya. Jadi untuk masalahnya cuma 3 ya, stud kopling berarti stud kopling dan lubang RPM dan gear RPM, dan juga untuk lubang as engkol. Jadi cuma 3 masalahnya yang harus disesuaikan. Lubang as engkol kita amplas, dan lubang di gear RPM kita amplas, dan juga gear RPM nya kita amplas sedikit. Dan untuk sebelah kiri cuma
kita las stud kopling ya, karena stud koplingnya itu tidak mencengkram, dia tidak ada clip, jadi harus kita las. Kalau nggak kita las dia akan lepas. Jadi cuma 3 itu penyesuaiannya, jadi agak lama pemasangannya. Seharusnya kalau tidak ada penyesuaian 2 jam 3 jam selesai ya. Cuma ada penyesuaian jadi 1 harian. Harus lanjut besok karena saya bawa jam 3, jadi dilanjut besok baru selesai. Oke, sekian vlog hari ini tentang pemasangan bak mesin Chrome Yamaha Air King New 2008 ya. Ini punya 2008, saya pasang di Air King 2007 PNP dengan sedikit penyesuaian. Bila ada pertanyaan mengenai pemasangan bak mesin Chrome ini bisa komen di bawah ini. Jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.